guys, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya di sini, Inong Lex Bornap. Kembali juga kita mempergunakan metode YouTube untuk menyampaikan pelajaran melalui jaringan online untuk siswa kami, anak-anak saya, terkhusus kelas 11 pada tingkat sekolah menengah atas. Nah, untuk topik bahasan yang kedua adalah mengenai tentang teks eksplanasi. Oke, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam atau ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lainnya bisa terjadi. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun peristiwa sosial yang terjadi di sekitar kita, yang selalu mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. Nah, itulah yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Jadi teks yang berisikan tentang proses mengapa dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Jadi ada proses di situ, sebab akibat, ya. Nah, tujuan membuat teks eksplanasi adalah yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kedua adalah menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa itu terjadi. Nah, ada beberapa ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama adalah strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan. Contohnya ilmu sains gitu ya. Yang keempat adalah sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang kelima, memiliki atau menggunakan sequence markers seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga menggunakan kata-kata pertama, berikutnya, terakhir gitu ya. Itu maksudnya adalah sequence markers. Terus ada beberapa struktur dalam teks eksplanasi sehingga menjadi membentuk suatu teks eksplanasi yang menjadi kesatuan yang utuh. Yang pertama adalah struktur yang berupa pernyataan umum. Yang kedua adalah urutan sebab akibat. Yang ketiga adalah interpretasi. Ya, jadi ada tiga tadi struktur yang menjadi membuat atau membangun satu kesatuan yang utuh sehingga membuat sebuah teks eksplanasi yang utuh. Yang pertama tadi adalah ada pernyataan umum, yang kedua adalah urutan sebab akibat, yang ketiga adalah interpretasi. Nah, apa yang maksud dengan pernyataan umum? Nah, pernyataan umum ini maksudnya adalah menyangkut tentang topik yang akan dijelaskan proses-proses terjadinya atau proses-proses keberadaannya gitu ya. Yang kedua adalah urutan sebab akibat, berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut dan bertahap, mulai dari paling awal hingga paling akhir. Yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi ini maksudnya adalah berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Ya, jadi ini bisa kita contohkan, misal proses terjadinya tsunami, ya, atau misalnya proses terbentuknya bumi ini, atau misalnya proses terbentuknya pelangi itu dia ya. Jadi harus ada di bagian itu, prosesnya itu ada tiga bagian struktur yang tadi yang Inong jelaskan ya. Terus ada beberapa kaidah-kaidah kebahasan yang perlu diperhatikan dalam membuat teks eksplanasi. Yang pertama adalah fokus pada hal umum ya, atau general dia ya. Jadi bersifat umum, bukan partisipan manusia ya. Jadi non-human partisipan. Jadi enggak ada di situ partisipan manusianya. Jadi dia fokus pada hal umum atau yang general. Ya, contohnya adalah mengenai tsunami, banjir, gempa bumi, hujan atau hujan es dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah ya. Yang ketiga adalah lebih banyak menggunakan verba material dan verba relasional atau kata kerja aktif.
Yang keempat adalah menggunakan konjungsi waktu dan kausalatis ya. Menggunakan konjungsi waktu dan juga kausal. Contohnya adalah penggunaan konjungsi sehingga, sebelum, pertama, jika, bila, dan kemudian. Yang kelima adalah menggunakan kalimat pasif. Dan yang keenam adalah eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya ya. Jadi berdasarkan konjungsi tadi kita bisa mengetahui bahwa yang kita tulis itu benar apa adanya. Nah, sedangkan contoh teks eksplanasi seperti yang Inung singgung tadi bisa kita buat misalnya proses terjadinya pelangi, atau proses terjadinya tsunami, atau misalnya proses terjadinya seseorang itu bisa mengidap penyakit corona atau COVID-19. Gitu, ada prosesnya, ada tahap-tahapannya. Dan kalau kita ubah itu dalam bentuk teks, maka itu disebut dengan teks eksplanasi. Nah, contohnya misal teks eksplanasi yang Inung buat judulnya mengenai pelangi. Jadi di bagian pernyataan umum itu Inung akan buat seperti ini. Pelangi atau biang lala adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Pelangi mempunyai berbagai macam warna yang saling sejajar dan tampak di langit. Pelangi dianggap juga sebagai gejala optik. Optik itu seperti kaca gitu maksudnya ya. Umumnya pelangi berbentuk busur dan masing-masing ujungnya mengarah pada titik yang berbeda. Pelangi tampak seperti busur cahaya dengan ujungnya mengarah pada horizon pada suatu saat hujan ringan. Tak jarang pelangi juga bisa dilihat di sekitar air terjun yang deras. Nah, itu di bagian pernyataan umum. Di bagian urutan sebab akibatnya. Pelangi muncul karena cahaya membias dan menyimpang menjauhi partikel. Ketika matahari terbenam, maka langit akan menjadi merah karena sinar matahari melewati atmosfer yang lebih tebal daripada keadaan matahari di siang hari. Pelangi juga tidak akan terlihat di malam hari maupun saat mendung. Ya, ini menandakan jelas kalau pelangi adalah peristiwa alam karena pembiasan cahaya. Awalnya, cahaya matahari melewati tetes hujan, lalu dibiaskan atau dibelokkan ke tengah tetes hujan, sehingga membuat cahaya putih berubah menjadi warna spektrum atau menjadi berwarna-warni. Ya, nah itu tadi di bagian urutan sebab akibat. Nah, sekarang di bagian yang ketiga, urutan simpulan atau penutup atau interpretasi. Nah, pelangi bisa kita lihat saat sedang hujan ketika matahari bersinar dari sisi berlawanan dengan arah kita menghadap, sehingga posisi kita harus ada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Mudahnya begini, kita sebagai pengamat matahari dan pusat busur pelangi mesti berada di satu garis lurus, sehingga kita bisa menikmati indahnya warna-warni pelangi yang terdiri dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Nah, itu adalah salah satu contoh teks eksplanasi yang berhubungan dengan alam. Ya, kamu bisa membuat teks eksplanasi yang berhubungan misalnya dengan sosial budaya, atau yang berhubungan dengan bencana alam, atau yang berhubungan dengan sains atau ilmu pengetahuan. Nah, yang penting ingat saja di dalam teks eksplanasi itu harus ada bagian yang pertama tadi adalah bagian pernyataan umum, yang kedua adalah urutan sebab akibat, dan yang ketiga adalah bagian simpulan atau interpretasi. Oke anak-anakku sayang, Inong harap kamu menyimak apa yang Inong jelaskan. Silakan kamu cari referensinya dari bahan ajar yang lain sehingga kamu semakin mengerti tentang teks eksplanasi. Nah, sebagai tugas kamu di rumah, cobalah kamu membuat teks eksplanasi kamu sendiri dengan tema terserah kamu, bisa menggunakan tema alam, sosial, budaya, ataupun sains. Tulis dengan bagus-bagus di kertas HVS, lalu kirimkan ke grup. Ya, jadi Inong berharap kamu mempergunakan waktu ini dengan sebaik mungkin, sebab kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Lakukan yang terbaik sekarang supaya kamu dapat menuai yang terbaik juga untuk besok. Selamat belajar, salam sehat, Mauliate.